Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini kita sudah masuk pada buku yang baru, yaitu tema yang selanjutnya, tema 1F. Temanya berjudul lingkungan bersih, sehat, dan asri. Nah, nanti kita akan masuk pembelajaran pada subtema pertama, pembelajaran yang ke-1 dan kedua. Tapi sebelumnya, mari kita baca doa mau belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita masuk pada subtema yang pertama, ya, tentang lingkungan rumahku. Oke, kita mulai belajar ya. Rumah merupakan tempat tinggal keluarga. Di rumah, anggota keluarga beristirahat dan berkumpul. Rumah harus bersih dan rapi. Rumah bersih bebas dari sarang penyakit. Rumah rapi membuat anggota keluarga nyaman. Setiap anggota keluarga wajib menjaga kebersihan rumah. Ayo belajar menjaga kebersihan rumah. Oke, kita masuk pada nanti kita akan belajar pada PB1 dan dilanjutkan ke PB2. Oke, kita sekarang ke pembelajaran pertama, halaman 3. Ayo mengamati. Amati gambar di bawah ini. Ini adalah rumahku. Rumahku bersih, rapi, dan indah. Aku senang tinggal di sana. Nah, ini rumahku yang bersih, rapi, dan indah. Kemudian yang bawahnya, ini bukan rumahku. Rumah itu kotor dan tidak indah. Sampah berserakan, tembok penuh coret-coret. Aku tidak mau tinggal di sana. Nah, ini bukan rumahku, ya, karena rumahnya itu kotor, sampahnya berserakan di mana-mana, temboknya juga dicoret-coret. Tentunya orang yang tinggal di rumah seperti ini tidak akan nyaman. Oke, bawahnya ayo diskusikan. Bagaimana keadaan rumah yang bersih? Nah, keadaan rumah yang bersih adalah nih, halamannya bersih, temboknya dicat bersih, tidak ada coret-coretannya. Nah, itu kelihatan yang dari luar. Kalau yang dari di dalamnya, lantainya bersih, tidak ada sampah di dalam rumah. Oke. Semua barang-barang ditaruh pada tempatnya. Itu yang di dalam rumah kalau rumahnya bersih. Kemudian bagaimana keadaan rumah yang kotor? Nah, ini rumah yang kotor, di halamannya penuh sampah berserakan. Temboknya juga banyak coret-coretannya. Mungkin di dalamnya barang-barang atau benda-bendanya tidak ditaruh pada tempatnya. Atau misal anaknya yang penghuni sini, anaknya punya anak kecil main, mainannya selesai main tidak dibereskan, itu menjadi rumah kotor. Nah, kemudian kita lanjut ke halaman 4. Pelajari bacaan berikut. Mengenal rumah. Rumah adalah bangunan tempat tinggal. Rumah tempat kita beristirahat. Rumah tempat berlindung dari panas dan hujan. Nah, itu gunanya rumah. Rumah itu bangunan. Nah, gunanya untuk beristirahat, berlindung dari panas dan hujan. Ini contoh guna rumah.
Kemudian di dalam rumah ada ruang-ruangan. Ruang-ruangan itu adalah sebagai berikut. Nah, kita akan belajar mengenal ruangan di dalam rumah. Yang pertama, ruang tamu. Ini adalah ruang tamu. Ada meja, kursi untuk menerima tamu. Kemudian kamar tidur. Nah, ini adalah gambar ruangan kamar tidur. Di dalamnya ada tempat tidur, meja belajar, ada komputer, mungkin ada juga lemari pakaian. Kemudian yang ini ruang makan. Nah, ruang makan, di situ ada meja dan kursi makan. Kemudian dapur. Dapur itu tempat ibu memasak, ada kompor, ada panci, ada piring, itu tempatnya di dapur. Kemudian yang ini gudang. Gudang itu ruangan tempat untuk menyimpan benda-benda yang sudah tidak dipakai atau yang jarang dipakai. Benda-benda yang jarang dipakai atau tidak setiap hari dipakai kita taruh di gudang. Kemudian kamar mandi. Nah, di sini ada WC, ada bak mandi, ada gayungan, ada sabun. Nah, ini perlengkapan di dalamnya ada perlengkapan untuk membersihkan badan. Ini kamar mandi. Nah, ini adalah ruangan yang ada di dalam rumah kita. Dan halaman 5. Halaman 5. Pasangkan kegunaan ruang dengan gambar yang tepat. Nah, kita di sebelah kanan, di sebelah kiri ini ada kegunaan ruangan. Nah, kalian bisa diminta untuk memasangkan dengan gambarnya. Contohnya, nomor 1 kita baca kalimat pertama, ruang untuk menerima tamu. Nah, berarti ini ruang tamu. Mana ruang tamunya? Nah, ini ruang tamu. Kemudian yuk yang selanjutnya kita kerjakan bersama. Yang kedua, ruang untuk beristirahat dan belajar. Ruang apa? Nah, itu biasanya di kamar tidur untuk istirahat dan belajar. Nah, ini ruangannya ini. Nah, ruang untuk menyimpan benda-benda yang tidak dipakai. Oh, berarti itu gudang. Ruang untuk menyimpan benda-benda yang tidak dipakai itu gudang. Maka mana gudang? Nah, gambar pertama. Kemudian maaf. Nah, ulangi ya. Ruang untuk kalimat kedua, ruang untuk beristirahat dan belajar. Ini tadi sudah betul. Nah, untuk beristirahat dan belajar itu di kamar tidur. Karena meja belajarnya ada di kamar tidur. Nah, kemudian ruang untuk menyimpan benda-benda yang tidak terpakai itu gunanya gudang, di gudang ini. Nomor pernyataan keempat, ruang untuk membersihkan tubuh. Membersihkan tubuh di kamar mandi. Nah, ruang untuk makan bersama keluarga di ruang makan. Ruang untuk memasak makanan. Di mana? Ya, di dapur. Nah, ini guna ruang, gambar ruangan dicocokkan atau ditarik garis dengan guna ruangan ya. Nih. Jadi setiap ruangan itu berguna. Setiap ruangan itu ada gunanya masing-masing, ada tempatnya masing-masing ya. Lanjut ke halaman 6. Ayo membaca. Belajar merapikan kamar. Ini adalah kamar tidur Bella. Kamar tidur Bella bersih dan rapi. Bella merapikan kamar sendiri. Ayah ajarkan Bella rapikan tempat tidur. Tarik spray pada keempat ujung kasur. Tepuk-tepuk bantal agar bersih. Letakkan bantal di bagian atas. Lipat selimut dengan baik. Kemudian Bella menyapu lantai.
Ayah bantu Bella membersihkan kamar. Bella ucapkan terima kasih pada ayah. Kini kamar Bella rapi dan bersih. Nah, kemudian ayo bercerita. Sudah bisakah kamu merapikan kamar? Nah, sudah bisa belum? Bu Farida harap kalian karena sudah kelas 1 harus bisa merapikan kamarnya sendiri-sendiri. Kedua, apa saja yang perlu dirapikan? Nah, apa yang perlu dirapikan? Banyak ya. Tempat tidur, meja belajar. Ya. Apa yang kamu di mana kamu letakkan bukumu? Di mana yo? Di rak buku boleh, di meja belajar juga boleh. Di mana kamu meletakkan pakaian kotor? Diletakkan di keranjang baju kotor atau langsung dimasukkan mesin cuci juga bisa. Kebiasaanmu bagaimana? Kemudian halaman 7. Halaman 7. Ayo menulis. Pada bacaan terdapat petunjuk merapikan kamar. Tulis petunjuk tersebut. Nah, dari bacaan tadi belajar merapikan kamar ada petunjuk merapikan kamar. Nah, kalian diminta menulis di sini di kolom ini kalian diminta menulis petunjuk merapikan kamar sesuai bacaan halaman 6. Jadi isinya adalah petunjuk merapikan kamar adalah tarik spray pada keempat ujung kasur. Tepuk-tepuk bantal agar bersih. Letakkan bantal di atas, lipat selimut dengan baik. Kemudian menyapu lantai. Lah, ini cara dalam bacaan ini petunjuk merapikan kamar yang dilakukan Bella. Nah, ini isian yang di kotak ini adalah isian yang ada di soal di halaman 7. Jadi bisa kamu kasih nomor 1. Tarik spray pada keempat ujung kasur. 2. Tepuk-tepuklah bantal agar bersih. 3. Letakkan bantal di bagian atas. 4. Lipat selimut dengan baik. 5. Kemudian sapu lantai. Nah, ini petunjuk membersihkan kamar yang ada di halaman 6 untuk menjawab soal di halaman 7 ini. Nanti silahkan kalian tulis di sini. Kemudian bawahnya, ayo lakukan. Di rumah kamu tentu pernah dengar petunjuk dari ayah atau ibu. Contoh, sebelum makan cuci tangan dahulu. Nah, ini petunjuk kita dikasih tahu ayah dan ibu kalau kita sebelum makan harus cuci tangan dahulu. Sekarang soal di bawahnya, buat kalimat petunjuk berikut. Nah, nomor 1, petunjuk meletakkan sepatu. Mungkin yang disampaikan ayah dan ibu kepada kita, petunjuknya setelah dipakai letakkan sepatumu di rak sepatu. Jadi kamu diminta meletakkan sepatu di rak sepatu kalau sudah selesai memakainya. Jangan diletakkan di sembarang tempat. Kemudian petunjuk yang kedua, membuang sampah. Nah, petunjuk yang disampaikan adalah setelah selesai bermain, buanglah sampah pada tempat sampah. Nah, mungkin kalian main dengan memotong-motong kertas atau main apa yang bikin tempat kotor, maka setelah selesai kamu harus setelah selesai bermain buanglah sampah pada tempat sampah. Ini contoh petunjuk. Lanjut di halaman 8. Halaman 8. Maaf, ada di belakang halaman 8. Nah, ini halaman 8. Kita baca perintahnya halaman 8. Setiap anggota keluarga wajib ikut aturan. Maaf. Menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Beri tanda centang, sikap jaga kebersihan dan kerapian rumah. Nah, kita diminta
memberi tanda centang yang termasuk sikap menjaga kebersihan dan kerapian rumah untuk pernyataan di bawah ini. Mari kita kerjakan. Untuk yang pertama, nanti yang bukan sikap menjaga kebersihan dan kerapian rumah didiamkan. Pernyataan yang A, menyapu lantai. Oh, menyapu lantai itu termasuk menjaga kebersihan, maka kita centang. Nomor 2, membuang sampah sembarangan itu bukan termasuk menjaga kebersihan dan bukan termasuk menjaga kerapian rumah. Kita diamkan. Yang C, mengelap kaca jendela. Nah, ini juga termasuk menjaga kebersihan rumah. Kita centang. Kemudian yang D, menyimpan sepatu di mana saja. Wah, ini menyimpan sepatu di mana saja berarti bukan termasuk menjaga kerapian rumah. Kita diamkan. Yang E, merapikan susunan buku di rak. Nah, ini juga termasuk menjaga kerapian, ya. Nah, kemudian bawahnya, ayo mencari tahu. Bawahnya ya, lakukan wawancara dengan teman sebangkumu. Tanyakan aturan di rumah temanmu agar rumah bersih dan rapi. Tulis pada kolom berikut. Nah, kolom di sini pada halaman 8 itu kalian sebetulnya diminta diskusi dengan teman sebangkumu. Tapi sudah Bu Farida bantu untuk menjawabnya. Nah, ini kalian diminta menyebutkan cara untuk merawat rumah agar bersih. Nah, merawat rumah agar bersih berarti menyebutkan kegiatan agar rumah itu bersih. Kemudian yang sebelahnya menjaga rumah rapi. Nah, yang di sini yang kolom yang sebelah kanan ini kalian diminta menyebutkan kegiatan untuk membuat rumah biar rapi karena sudah bersih. Kalau sudah dibersihkan biar bersihnya tahan lama, maka kita harus merapikan rumah. Nah, sekarang contoh kegiatan merawat rumah agar bersih. Agar bersih itu contohnya menyapu lantai, mengepel, menyuci piring, membersihkan jendela, membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah contoh-contoh kegiatan merawat rumah agar bersih. Kemudian yang kolom sebelahnya adalah menjaga rumah rapi. Nah, ini adalah bagaimana rumah kita biar tetap rapi. Contoh kegiatannya adalah merapikan tempat tidur, menaruh mainan pada tempatnya, menaruh sepatu di rak sepatu, merapikan meja belajar. Nah, ini contoh kegiatan membuat rumah agar tetap rapi. Nah, nanti silahkan kalian salin di buku paket kalian agar tidak lupa dan bisa untuk belajar selanjutnya. Sekarang kita pindah ke halaman 9. Nah, ayo bernyanyi. Rumah tidak hanya bersih dan rapi, rumah juga harus indah. Rumah indah bila di sekitar terdapat tanaman. Tanaman akan tumbuh subur jika selalu disiram, seperti di dalam lagu Kebunku. Ayo ikut bernyanyi dengan tepuk tangan. Perhatikan. Nah, tanda yang lingkaran berarti lagunya nanti kalian diminta tepuk tangan dan lagunya dinyanyikan dengan keras. Tanda kotak ini persegi panjang ini, bila syair lagu di bawahnya ada tanda persegi panjang seperti ini berwarna ungu, maka kalian nanti diminta bertepuk dan dinyanyikan dengan lembut. Kita lihat contohnya ini, lihat kebunku. Nah, tandanya lingkaran, di bawahnya lingkaran berarti kita nyanyikan dengan tepuk tangan yang keras dan nyanyinya juga keras. Kemudian penuh dengan bunga, tandanya di bawahnya ada kotak
berwarna keunguan kotaknya, maka saat ini kita harus menyanyi dengan tepuk dan dinyanyikan dengan lembut. Oke, sekarang Bu Farida kasih contoh. Oke, tentunya kalau dinyanyikan bareng-bareng di kelas akan terasa bagus, akan lebih bagus lagi. Nah, yuk lihat kebunku. Kita nyanyi ya, yang tanda untuk nyanyi bertepuk dan menyanyi keras harus keras tepuknya dan suaranya keras. Yang tepuk dan dinyanyikan lembut, tepuk lembut, nyanyikan lembut, kita juga harus seperti itu. Yuk. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Nah, seperti itu, nanti bisa kalian ulangi sendiri. Mana yang harus tepuk yang keras dan suara keras, mana yang harus tepuk lembut dan suara lembut. Nah, silahkan kalian ulangi sendiri. Oke, kita lanjut ke halaman 10. Oh, ya, kita sudah masuk ke pembelajaran 2. Halaman 10 itu PJOK. Nanti bisa kalian baca dan besok akan dijelaskan sama Bu Salma. Kemudian lanjut ke halaman 11. Kita sudah masuk pada pembelajaran kedua halaman 11. Oke. Ayo mendengarkan. Dengarkan gurumu membaca bacaan berikut. Merawat bunga dalam vas. Kita besarkan sedikit biar kelihatan. Ini adalah ruang tamu. Ruang tamu berguna untuk menerima tamu. Kita bercakap-cakap dengan tamu di ruang tamu. Agar ruang tamu tampak indah, kita letakkan bunga di dalam meja. Agar ruang tamu tampak indah, kita letakkan bunga di atas meja. Tangkai bunga dimasukkan di dalam vas bunga. Bunga di dalam vas harus dirawat dengan baik. Ibu memberi petunjuk pada Bella. Nah, ini di ruang tamu ada vas bunga. Nah, bunga ada bunga yang dimasukkan di dalam vas. Nah, bunga pun harus dirawat. Bunga yang ada di vas harus dirawat dengan baik. Nah, ini Ibu akan memberi petunjuk pada Bella bagaimana cara merawat bunga di dalam vas. Nomor 1, karena merawat itu ada langkah-langkahnya, berarti pakai nomor ya. Nomor 1, keluarkan. Nomor 1, ulangi. Petunjuk yang pertama adalah keluarkan bunga dari vas. Letakkan bunga pada tempat kering. Kedua, buanglah air dan bersihkan vas bunga. Ketiga, potong bagian ujung tangkai bunga. Keempat, masukkan kembali bunga ke dalam vas yang telah diisi air. Letakkan kembali pada tempatnya. Nah, itu tadi ada 4 langkah cara merawat bunga dalam vas agar tetap segar. Dan bawahnya ayo mencari tahu. Bunga di dalam vas berisi air. Air itu harus dijaga kebersihannya. Apa akibatnya jika air dalam vas kotor? Coba kamu cari tahu dari orang tuamu. Tulis jawaban dari orang tuamu. Nah, untuk yang ini, air dalam vas harus dijaga kebersihannya agar, kenapa air dalam vas harus tetap bersih? Nah, kalian untuk mengisi ini silakan kalian tanya, diskusi sama ayah atau bunda. Nanti alasannya kok kenapa harus dibersihkan, air dalam vas harus dibersihkan, alasannya bisa kalian tulis di sini 1, 2, 3 atau berapa. Silahkan kalian tulis hasil diskusi kalian bersama ayah atau bunda. Kemudian
halaman halaman selanjutnya halaman 13. Nah, halaman 13 Bu Farida jelaskan ini ayo lakukan. Nah, di halaman 13 ini ada 3 gambar. Nah, nanti kalian diminta, ini tugas kalian untuk pembelajaran hari ini adalah kalian memilih salah satu gambar ini. Dari ketiga gambar ini kalian pilih salah satu. Kemudian tulis di kolom yang ini. Tulis di kolom ini petunjuk cara melakukan kegiatan tersebutnya. Kalian tentukan mana yang kalian pilih, kemudian ceritakan langkah-langkahnya, petunjuk cara melakukan kegiatan itu. Nah, hasilnya difoto dan kirim ke Google Classroom. Bu Farida ulangi tugas kalian. Ini ada 3 gambar, silahkan kalian pilih salah satunya. Misal kalian memilih gambar kegiatan ini membersihkan jendela. Nah, nanti cara membersihkan jendela ini ada ember, ini ada lap, ini kan ada tahapannya petunjuknya. Nah, petunjuknya pertama kamu tulis di kolom ini. Misal membersihkan jendela. Nah, petunjuk yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga, keempat, sampai selesai itu ada berapa urutan, silahkan kalian tulis di sini, kemudian kirim di Google Classroom. Jadi pilih salah satu gambarnya, satu saja. Nah, nanti tulis di sini ya. Nah, demikianlah tadi anak-anak pembelajaran pertama dan kedua pada tema 1F. Subtema pertama sudah Bu Farida jelaskan. Semoga kalian memahami. Demikian materi atau penjelasan yang bisa Bu Farida sampaikan. Banyak kurangnya Bu Farida mohon maaf. Silahkan diulangi dengan mengerjakan di buku paket kalian masing-masing. Mari pembelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.